wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramai Dayat, NIM 20074040, sesi 0072. Ini saya melakukan observasi alat berat, yaitu tipe eskavator. Komponen pertama yaitu bucket. Bucket berfungsi sebagai pengambil material untuk dipindahkan dari suatu tempat ke tempat yang lain. Selanjutnya yaitu link I, dan ada juga link H. Kemudian komponen selanjutnya itu arm. Arm berfungsi untuk membantu menarik material dalam melakukan pengambilan material oleh bucket. Selanjutnya arm silinder terdapat di atas sekali, di atas tulisan Kobelco. Fungsinya untuk menggerakkan arm. Kemudian boom yang panjang di sini tulisan Kobelco, fungsinya untuk menghubungkan arm dan bucket pada eskavator. Boom biasanya difungsikan pada saat pengangkatan beban. Selanjutnya yaitu boom silinder. Ini boom silinder berfungsi untuk menggerakkan boom naik turun. Kabin operator. Kabin operator berfungsi untuk menggerakkan eskavator saat berpindah dari suatu tempat ke tempat lain. Selanjutnya motor swing. Motor swing berfungsi sebagai berubah aliran menjadi putaran yang akan ditransfer menuju travel gearbox. Selanjutnya countervalve, yaitu di belakang mesin. Ini countervalve berfungsi untuk meningkatkan penekanan aliran hidrolik dan mengatur jumlah minyak fluida yang disedot oleh pompa hidrolik. Selanjutnya center joint terdapat di bawah. Center joint berfungsi menyambungkan aliran hidrolik ke travel motor supaya saat eskavator berputar 360 derajat selang pada eskavator tidak terlilit. Selanjutnya yaitu undercarriage terdapat di bagian bawah. Selanjutnya manifold valve terdapat 8 solenoid yang berfungsi untuk memudahkan kombinasi saat alat bergerak. Contoh arm dengan boom atau bucket dengan swing. Selanjutnya engine. Fungsi engine untuk menggerakkan eskavator dalam melakukan pekerjaan. Kemudian counterweight. Fungsinya sebagai pemberat untuk penyeimbang saat bucket menggali. Selanjutnya hydraulic pump. Fungsinya untuk mengalirkan oli hidrolik dari tangki menuju semua sistem yang akan bekerja. Akan mengidentifikasi perawatan harian pada eskavator. Yang pertama yaitu memberikan pelumas pada kepala silinder. Ini setiap waktu melakukan pergerakan eskavator harus dicek pelumas. Kemudian yaitu pada di link I dan pada link H. Jika terdapat kerusakan, segera perbaiki atau lakukan pergantian komponen untuk mendapatkan performa yang lebih optimal. Selanjutnya yaitu mengosongkan separator air sistem bahan bakar dan membuang air dan sedimen tangki bahan bakar. Selanjutnya menguji indikator dan meteran serta alarm travel. Pengoperasian eskavator. Tuas sebelah kanan, saat tuas didorong ke depan, maka boom bergerak turun, disebut juga boom lowering. Jika tuas ditarik ke belakang, maka boom bergerak atau disebut boom lifting. Jika tuas digerakkan ke kiri, maka bucket akan bergerak keluar atau bucket out. Dan jika tuas digerakkan ke kanan, maka bucket akan ke dalam atau bucket in. Selanjutnya tuas sebelah kiri, saat tuas ditarik ke belakang, maka arm akan bergerak ke dalam atau arm in. Dan jika tuas didorong ke depan, maka arm akan bergerak keluar atau arm out. Di depan operator. Jika untuk menggerakkan ke depan, maka kedua tuas digerakkan ke depan. Dan jika dibawa mundur, maka tuas akan digerakkan ke belakang. Jika
untuk membelokkan eskavator, salah satunya digerakkan, dan sebaliknya begitu juga. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramai Daya. Kali ini saya akan melakukan observasi lapangan mengenai alat berat motor grader. Motor grader adalah alat berat yang dapat digunakan untuk berbagai varian pekerjaan konstruksi. Pada proyek infrastruktur jalan, motor grader menjadi alat penting yang membentuk permukaan, badan jalan, dan bawah jalan seperti punggung kuda. Umumnya motor grader memiliki fungsi berikut. Pertama, untuk meratakan dan membentuk permukaan tanah. Yang kedua, membuat saluran air di pinggir jalan. Ketiga, membuat pemilihan tanah yang tepat pada pinggir jalan atau sloping sehingga memberikan keamanan lebih pada pengguna jalan. Baiklah, saya akan menjelaskan komponen-komponen pada motor grader. Yang pertama yaitu counterweight, berfungsi sebagai pemberat pada motor grader. Dan yang kedua yaitu headlamp, sebagai penerangan jalan pada waktu alat digerakkan pada malam hari. Yang kedua yaitu frame. Frame adalah rangka unit motor grader. Selanjutnya yaitu silinder steering, berfungsi menggerakkan sistem steering motor grader. Dan silinder ini berfungsi untuk menggerakkan roda ke kiri dan ke kanan. Komponen selanjutnya itu motor circle, berfungsi untuk menyalakan circle agar dapat bergerak berputar. Selanjutnya circle bagian bawah berfungsi sebagai pengatur perputaran blade sesuai dengan kebutuhan dalam sebuah pekerjaan. Komponen selanjutnya itu blade. Blade berfungsi sebagai pemotong atau merata tanah atau material yang akan diratakan dalam pekerjaan grader. Selanjutnya ini di silinder blade, berfungsi untuk menggerakkan menaikkan blade turun atau naik. Komponen selanjutnya itu silinder side blade di bawah untuk menggerakkan blade ke kanan dan ke kiri. Dan yang belakang ini kabin untuk menggerakkan atau mengoperasikan tuas-tuas yang ada pada motor grader. Komponen selanjutnya itu wiper, bersih kaca, dan kabin, bagian-bagian dalam kabin, tuas-tuas. Ya, ini itu wiper, fungsinya untuk mengukur material yang diletakkan pada bagian grader. Dan di belakangnya itu engine untuk menggerakkan grader. Dan di bawah hidrolik aliran untuk menggerakkan silinder yang lainnya. Baiklah, selanjutnya saya akan melakukan atau membacakan perawatan pada motor grader. Yang pertama yaitu pemeriksaan monitor panel pada bagian kabin. Monitor panel juga berfungsi untuk mengetahui level oli mesin, level bahan bakar, level pengisian, temperatur, dan berbagai hal lainnya. Operator dapat mengetahui bahwa semua bekerja secara normal dengan memeriksa monitor panel ini. Yang kedua yaitu periksalah pelumas secara berkala. Meskipun monitor panel tidak menunjukkan tanda adanya masalah, kondisi pelumas yang baik dan bekerja secara sempurna dapat menambah masa kerja seputarnya alat berat. Selanjutnya, periksalah segel dan filter secara berkala agar material pengganggu tidak tersedot ke dalam mesin. Selanjutnya yaitu dengan cara buatlah jadwal pemeliharaan mesin. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Komponen tambahan pada motor grader selanjutnya yaitu repair. Repair terdapat pada belakang mesin yang ada pada unit. Di sini fungsi repair tersebut ialah untuk mengemburkan tanah atau material. Motor grader memiliki 6 transmisi maju dan 3 transmisi mundur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya di sini akan melakukan observasi pada alat berat jenis kompaktor seperti belakang. Kompaktor adalah alat berat yang digunakan untuk memadatkan tanah, material, sedemikian hingga sampai tingkat kepadatan yang diinginkan. Dari beberapa komponen yang digunakan pada kompaktor, salah satunya adalah roda. Untuk pemadatan pengaspalan biasanya menggunakan roller, tire roller, tetapi untuk pemadatan tanah biasanya menggunakan sheet foot roller atau dam roller. Seperti belakang menggunakan single drum. Terdapat 3 faktor yang mempengaruhi proses pemadatan, yaitu berikut ini. Yang pertama, gradasi material yang akan dipadatkan. Yang kedua, kadar air dari material. Yang ketiga, usaha pemadatan. Baiklah, saya akan menjelaskan komponen yang ada pada kompaktor. Yang pertama yaitu drum. Drum adalah komponen utama pada kompaktor yang berfungsi untuk memadatkan tanah atau material lainnya dengan gerakan menggelinding. Yang kedua yaitu frame. Frame berfungsi sebagai pelindung drum dari benturan yang terjadi dari arah depan dan samping pada saat proses pemadatan, sekaligus sebagai kerangka dari drum tersebut. Frame juga berfungsi sebagai scrub untuk membersihkan material yang ada menempel pada drum seperti di bawah. Kemudian yaitu belakang operation cabin. Fungsinya sebagai ruang tempat operator mengoperasikan dan mengendalikan kompaktor tersebut. Dibuat senyaman mungkin agar operator tidak mudah lelah dalam melakukan proses pemadatan yang membutuhkan. Baiklah, seperti ini di dalam kondisi kabin. Di sini terdapat kuas, handle gigi, dan di bawah pedal gas. Dan di sini speedometernya. Biasanya pada kompaktor memiliki air conditioner, tapi di sini menggunakan kipas. Dan ini handbrake. Ya, begitu di dalam suasana operator kabin. Selanjutnya yaitu tujuan perawatan dan pemeliharaan alat berat kompaktor. Tujuan dari suatu perusahaan melakukan perawatan alat berat tersebut yaitu untuk menjaga kondisi alat dan supaya sesuai spesifikasi yang penggunaannya mengikuti. Pertama, alat berat dapat bekerja dengan efektif dan efisien. Yang kedua, kerusakan yang terjadi akan menjadi minim. Yang ketiga, kesiapan dalam mengoperasikan alat berat yang tinggi. Yang keempat, biaya operasional yang relatif jadi rendah. Yang kelima, keamanan kerja lebih terjamin. Dan terakhir, harga alat berat bekas dapat bernilai tinggi. Merawat dan memelihara alat berat bagi seorang mekanik adalah pasti sudah paham mengenai perawatan dan pemeliharaan alat berat tersebut, dikarenakan sudah merupakan tugas dan tanggung jawab seorang mekanik alat berat. Berikut beberapa cara langkah dan jenis perawatan pemeliharaan alat berat yang benar, yaitu 1. Melakukan pengecekan alat berat sebelum dan sesudah dipergunakan. Perawatan yang dilakukan dengan tujuan mencegah atau memindahkan kemungkinan muncul gangguan pada mesin tanpa perlu menggunakan adanya tanda-tanda kerusakan. Yang kedua yaitu dengan cara perawatan berkala. Suatu usaha untuk mencegah timbulnya kerusakan yang dilakukan secara kontinu dengan interval pelaksanaan yang telah ditentukan berdasarkan meter. Pada video di atas ialah kompaktor jenis seafood roller. Seafood roller adalah sebuah silinder yang di bagian luarnya dipasang kaki-kaki. Tujuan alat ini agar tanah yang mengandung air cepat segera kering. Biasanya cara kerjanya dengan di seafood dulu, kemudian di drum, begitu seterusnya, hingga tanah sudah terasa jadi padat. Seafood roller ini baik digunakan untuk tanah berpasir dengan sedikit mengandung lempung, juga untuk tanah yang plastis dan kohesif. Sangat efektif digunakan untuk memadatkan material lepas dengan tebal lapisan antara 15 sampai 25 cm. Sekian dulu observasi saya Ramai Dayat. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.